Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Matteo Gabbia pastikan situasi di ruang ganti Milan baik-baik saja. AC Milan meraih kemenangan 1-0 atas Hellas Verona. Meskipun begitu, hal tersebut tidak sepenuhnya menyenangkan bagi fans dengan nyanyian hinaan bagi pemilik, presiden klub, dan Redbird, Gary Cardinali terdengar di sepanjang pertandingan. Mereka mendesaknya agar pengusaha asal Amerika Serikat tersebut menjual klub karena dianggap tidak becus dalam mengelola klub. Terlepas dari situasi yang sedang memanas di luar ruangan, bek tengah rossoneri Matteo Gabbia menegaskan jika suasana di ruang ganti sangat berbeda. Menurutnya semuanya berjalan dengan positif. Tentu saja ada hal positif, seperti yang dikatakan oleh pelatih. Para pemain dalam kondisi sehat dan positif di ruang ganti. Kami tidak senang dengan hasil yang tidak memuaskan, tetapi saya pikir kemenangan di mana kami biasanya kesulitan adalah hal yang penting. Kami berkewajiban untuk memperbaiki posisi kami di klasemen, ujar Matteo Gabbia kepada DAZN. Mike Maignan melaporkan dapat hinaan rasis dari fans Hellas Verona. Kiper AC Milan Mike Maignan dilaporkan mengeluh kepada wasit tentang pelecehan rasis dari penggemar Hellas Verona selama pertemuan Serie A di hari Jumat. Media La Gazzetta dello Sport mengatakan kiper Prancis itu melaporkan penghinaan tersebut kepada wasit setelah peluit akhir dibunyikan. Reporter surat kabar yang berbasis di Milano ini juga mendengar hinaan rasis dari tribun selama pertandingan berjalan. Laga itu sendiri pada akhirnya dimenangkan oleh tim rossoneri dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Tijani Reinders memanfaatkan umpan Yusuf Fofana. Apa yang dialami Mike Maignan sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelumnya kiper asal Prancis tersebut pernah menjadi sasaran pelecehan rasis saat laga tandang Serie A melawan Udinese di musim lalu. Saat itu hinaan bahkan lebih keras, yang mendorong kiper untuk meninggalkan lapangan selama beberapa menit sebagai bentuk protes atas insiden tersebut. Namun kali ini Mike Maignan mengeluh kepada wasit setelah peluit akhir, di mana kebanyakan komentar rasis terdengar di babak kedua saat tim tuan rumah dalam posisi tertinggal. Termasuk Rafael Leao, 9 pemain Milan masih mengalami cedera. Rafael Leao jadi nama terbaru yang mengalami cedera otot. Dia ditarik keluar di babak pertama laga Serie A melawan Hellas Verona dan akan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut untuk mengetahui waktu pemulihannya. AC Milan sendiri akan menjamu AS Roma di San Siro pada tanggal 29 Desember dalam laga terakhir tahun ini. Sementara 2025 dimulai pada tanggal 3 Januari dengan semifinal Supercoppa melawan Juventus. Selain Rafael Leao, beberapa pemain penting Milan lainnya masih berada di ruang perawatan, mulai dari Alvaro Morata yang absen di laga melawan Verona kemarin karena radang amandal, namun dia diperkirakan bisa bermain saat melawan AS Roma. Kemudian ada Christian Pulisic yang mengalami cedera betis. Milan berharap dia tersedia di pertandingan berikutnya, tetapi kembalinya melawan Juventus pada tanggal 3 Januari lebih mungkin terjadi. Untuk Nuno Okafor, dia mengalami cedera betis dan waktu pemulihannya diperkirakan akan lebih lama dari Christian Pulisic. Beberapa catatan menyebut jika dia baru akan kembali di akhir Januari. Nama lain yang cukup mengkhawatirkan adalah Ruben Loftus-Cheek yang mengalami cedera bicep femoralis, namun bisa kembali saat melawan AS Roma. Nama seperti Luka Jovic, Yunus Musa, dan Alessandro Florenzi juga masuk dalam daftar pemain yang sedang dalam masa pemulihan. Dan itu termasuk Ismail Benacer yang mulai terlihat di Milanello. Tidak dibutuhkan Milan, Davide Calabria sedang dalam bidikan Como. Menurut laporan Sport Italia, Kapten AC Milan Davide Calabria dikabarkan akan segera hengkang dan bisa bergabung dengan FC Como di tahun 2025. Hal ini sudah diduga menyusul investasi untuk mendatangkan Emerson Royal dari Tottenham Hotspur. Calabria terikat kontrak dengan rossoneri hingga Juni 2025 dan tampaknya tidak ada kemajuan nyata dalam negosiasi untuk memperpanjang kontraknya saat ini.
Pakar transfer Sport Italia, Alfredo Pedula menegaskan jika Como telah melakukan pendekatan dan bertanya kepada Calabria apakah dia ingin tujuan berikutnya tetap berada di wilayah Lombardi atau tidak. Kepergian Calabria sendiri sebenarnya bisa terjadi di bulan Januari dengan biaya minimal atau di akhir musim sebagai agen bebas. Bek kanan ini baru saja berusia 28 tahun awal bulan ini dan menghabiskan seluruh karirnya di Milan. Calabria memulai karir dari akademi muda Milan hingga naik ke tim utama dan akhirnya mendapat peran kapten. Namun di musim ini dia mengalami penurunan performa. Dia kehilangan tempatnya di tim utama dan hanya tampil 9 kali di semua kompetisi musim ini, termasuk Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Meski beberapa kali menyatakan dia ingin bertahan di Milan, namun sepertinya proses negosiasi telah terhenti. Selain Como, dia juga dikaitkan dengan Galatasaray, meski pada akhirnya lebih memilih tetap bertahan di Italia. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.